Mata Yu Fei mengungkapkan teror. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Su Mu ini sangat aneh. Meskipun tingkat kultivasi Su Mu hanya tahap awal Nirvana Skrier, tubuh fisiknya cukup kuat untuk mengalahkan harta yang dia sempurnakan dengan avatarnya. Ini membuat pikirannya bergetar. Apa yang membuat dia kehilangan akal adalah bahwa auman barusan telah mengguncang keempat avatar sampai mati. Bahkan dia merasakan rasa takut yang tak tertahankan. Saat ini, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk terus berjuang. Tubuhnya berkedip dan dia batuk seteguk darah. Kemudian dia memasuki darah dan melarikan diri jauh. Ketika dia melarikan diri, batu tempat dia berdiri tiba-tiba runtuh dan sejumlah besar niat membunuh tercambuk. Dampak luar biasa ini berusaha menghentikan siapapun dari mengejar Yu Fei. Ekspresi Wang Lin dingin ketika tangannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Embusan angin bertiup seperti orang gila dan menerbangkan kekuatan dari batu. Dia kemudian mengambil langkah dan mengejar Yu Fei. Yu Fei terlalu cepat. Blood Escape adalah keterampilan bertahan hidup yang digunakan seseorang saat melukai diri mereka sendiri. Dia panik dan tidak lagi peduli, dia hanya ingin cepat-cepat melarikan diri. Namun, ketika dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya, riak muncul di depannya. Wang Lin berjalan keluar dan meninju wajahnya. Pukulan ini mendarat di kekosongan dan menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Energi asal dunia menjadi gila dan tubuh Yu Fei bergetar dan dia mengeluarkan darah. Cahaya darah di sekitarnya menghilang dan dia dipaksa keluar dari darahnya. Dengan sedikit kegilaan, Yu Fei membentuk segel dan sinar cahaya darah terbang keluar dari dahinya. Lampu merah ini sangat terang, dan itu memancarkan aura jahat yang kuat. Ketika Yu Fei berteriak, itu berubah menjadi sinar energi pedang yang panjangnya 100 kaki dan melesat ke arah Wang Lin. Ini adalah harta hidup Yu Fei. Sekarang dia dipaksa ke batas, dia menggunakannya tanpa ragu-ragu. Setelah membuang harta hidupnya, tangannya membentuk segel lain dan darah di depannya bergetar dan berubah menjadi pithon sepanjang 1000 kaki. Pithon membuka rahangnya dan mencoba melahap Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, dia masih merasa tidak nyaman, jadi dia hanya menampar tasnya dan memegang sejumlah besar harta terbang. Saat berbagai kilatan cahaya datang dari harta karun, dia meludahkan darah esensi yang mendarat di semua harta karun, dan dia berteriak, "Bunuh!" Harta karun sihir sebelum dia menyerbu ke arah Wang Lin. Wajah Yu Fei agak pucat, tapi dia mundur tanpa ragu-ragu. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh. Saat menghadapi pedang besar yang dibentuk oleh harta kehidupan Yu Fei, energi spiritual yang kaya keluar dari tubuhnya. Kemudian tubuh Wang Lin mulai tumbuh seperti orang gila dan menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Tubuh besar ini memancarkan aura kuno dan kuat. Dia tidak menghindar, dia membiarkan pedang besar itu menghantamnya. Wang Lin bahkan tidak berhenti, itu adalah pedang yang runtuh. Jika Wang Lin tidak menyatu, dia tidak akan berani menghadapi harta karun kultivator Nirvana Skrier tingkat menengah. Namun, sekarang dia telah menyatu dengan tubuh aslinya, dia mampu sepenuhnya menolak harta penanam Nirvana Skrier tingkat menengah. Secara khusus, energi asal yang kuat yang berasal dari tubuhnya menghantam semua harta yang masuk. Adapun Pithon mengikuti setelah pedang, masih mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin acuh tak acuh saat dia meraih kepala ular piton dan langsung menghancurkannya. Saat Wang Lin hendak membuangnya, dia terkejut menemukan bahwa ular piton itu memiliki jiwa. Tanpa ragu-ragu, sungai neraka muncul dan kemarahan memenuhi daerah itu. Dia melemparkan ular piton ke sungai neraka dan kemudian melambaikan tangannya. Semua harta yang masuk runtuh. Karena harta hidupnya dihancurkan, Yu Fei yang melarikan diri mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia mengepalkan giginya dan matanya menjadi penuh tekad. Sementara masih menahan rasa sakit, dia merobek lengan kirinya dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Wajahnya pucat pasi saat dia menggumamkan mantra yang rumit. Lalu lengan kirinya tiba-tiba runtuh dan membentuk gerbang pusaran. Yu Fei langsung melangkah ke pusaran. Su Mu, dari Soul Killer Duo, ada yang lain di sampingku. Meskipun tubuhmu kuat, di bawah mantra pembunuh jiwa, kamu masih akan mati. Mata Yu Fei mengungkapkan kebencian mengerikan saat ia berjalan ke pusaran. Melihat bahwa Yu Fei hendak melarikan diri, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Kepribadiannya selalu, jika mereka tidak mengacaukan aku tidak akan mengacaukan mereka. Jika mereka mengacaukan aku akan membunuh mereka. Pada saat ini, tubuh Yu Fei sudah memasuki pusaran. Pusaran itu dengan cepat diputar dan menjadi semakin kecil. Hampir menghilang sepenuhnya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan nyanyian tungku muncul di sekitarnya. Ilusi tungku ratusan kaki besar muncul di depan Wang Lin. Tungku Dewa Kuno. Ketika avatar Wang Lin menggunakannya, ia harus menggunakan segel yang ditinggalkan oleh keserakahan. Namun, setelah menyatu dengan tubuh aslinya, kendalinya jauh lebih kuat. Pergeseran posisi. Dalam sekejap, gema keras datang dari dalam tungku Dewa Kuno. Pusaran yang menyusut itu sepertinya disambar sepasang tangan raksasa yang tak terlihat dan ditarik ke arah Wang Lin. Demikian pula, tubuh Wang Lin bergerak maju secara misterius. Saat keduanya bersilang, dua jari Wang Lin membentuk pedang yang berisi cop surgawi, guntur surgawi, dan ikan yin dan yang.
Pada saat yang sama, tubuh kuat dewa kuno dan mantra yang bisa menghancurkan apapun juga terkandung di dalam kedua jari ini. Wang Lin langsung mengerahkan kedua jarinya tanpa ampun melalui pusaran yang menyusut. Di domain pembantaian dari 2 sekte, 4 kuil, dan 8 domain aliansi Star System. Vortex Ellipse tiba-tiba muncul di sebelah salah satu bangunan yang tampak seperti pedang menusuk ke tanah. Kekuatan menarik misterius datang dari pusaran dan menarik perhatian para kultivator di domain pembantaian. Tubuh Yu Fei keluar dari pusaran. Wajahnya pucat pasi dan darah masih keluar dari lengan kirinya. Setelah dia keluar, pusaran di belakangnya dengan cepat menyusut. Melihat bahwa dia telah kembali ke Slaughter Domain yang dikenalnya, dia santai, tetapi dia masih takut dengan apa yang telah terjadi. Sekarang dia melihat ke menara dan akan berbicara. Namun, pada saat ini, aura yang sangat kuat keluar dari menara seperti orang gila bersama dengan raungan yang marah. Yu Fei, tinggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, sinar cahaya merah datang dari menara tinggi dan mendekat pada Yu Fei, tapi itu adalah langkah yang terlambat. Saat dia mendengar wajah itu, Yu Fei tidak berhenti dan terus menyerang. Namun, tepat pada saat itu, energi yang kuat keluar dari pusaran menyusut di depannya. Merobek pusaran dan 2 jari tiba-tiba keluar dari pusaran. Kedua jari ini memegang niat membunuh yang mengerikan, dan mereka tiba-tiba menekan punggung Yu Fei. Itu Su Mu. Yu Fei batuk darah dan tubuhnya tanpa ampun membuang ke depan karena kekuatan yang kuat. Suara letupan datang dari tubuhnya dan kabut darah dalam jumlah besar keluar dari pori-porinya. Hampir dalam sekejap, seluruh tubuhnya runtuh. Bahkan jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri dari keruntuhan tubuhnya dan dihancurkan bersama dengan tubuhnya. Bahkan tasnya memegang telah hancur, dan semua yang ada di dalamnya terbang keluar. Di antara benda-benda ini, ada cabang yang dengan cepat mundur dan ditangkap oleh 2 jari yang berasal dari pusaran. Adegan ini menyebabkan kegemparan di Slaughter Domain. Lampu merah yang terbang keluar dari menara segera dibebankan kedua jari. Namun, segera setelah kedua jari menekan, mereka mundur kembali ke pusaran dan pusaran menghilang. Raungan marah keluar dari lampu merah, dan dalam sekejap, lengan kanan kering keluar dari lampu merah dan pergi ke pusaran yang menghilang. Ada kresek dan lengan kanan yang mengering mampu menarik setengah cabang pohon dari pusaran. Su Mu. Lampu merah menyala dan mengungkapkan seseorang. Dia sangat tua dan memiliki rambut merah. Pada saat ini, dia mengeluarkan raungan marah. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, domain pembantaian mereka belum pernah melihat salah satu dari mereka terbunuh di dalam wilayah mereka sendiri sementara mereka semua tidak berdaya. Rasa malu semacam ini sama dengan musuh membantai jalan mereka ke pangkalan mereka. Mengaum datang dari menara lain dan kultivator diisi dengan niat membunuh keluar. Masing-masing dari mereka menatap di mana Yu Fei meninggal dan mereka diam-diam merenung. Keheningan semacam ini menciptakan niat membunuh yang tak terbayangkan yang terus-menerus ditekan dan menunggu untuk meledak. Pria tua berambut merah itu menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi muram. Dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke menara. Setelah waktu yang lama, suara dingin keluar dari menara. Buru Su Mu. Adapun Wang Lin, dia menarik jari-jarinya dan tubuhnya perlahan menyusut dan kembali normal dalam beberapa napas waktu. Jika dia akan membunuh, maka dia harus teliti. Membiarkan orang lain pergi tidak akan menghentikan orang untuk mencoba membunuhnya, jadi dia akan membunuh. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melihat ke cabang pohon di tangannya dan menyimpannya. Mendapatkannya sambil membunuh Yu Fei adalah risiko besar, dan dia sangat berguna untuk ini. Item ini, itu akan memungkinkan aku perdamaian di wilayah barat aliansi. Tubuh Wang Lin berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul, dia di punggung Lei Ji. Bocah berkepala besar itu terganggu, tetapi ketika dia melihat Wang Lin kembali, dia santai dan menunjukkan ekspresi hormat. Taishan sedikit terluka dalam pertempuran melawan avatar Yu Fei dan sedang duduk di sana pulih. Wang Lin duduk di punggung Lei Ji dan dengan tenang berkata, "Lei Ji, temukan aku planet tersembunyi yang tak berpenghuni. Aku ingin pergi ke kultivasi pintu tertutup." Lei Ji menyebabkan gemuruh keras saat dia terbang jauh ke kejauhan. Tubuh besar Lei Ji mengeluarkan tekanan kuat saat ia dengan cepat bergerak melalui wilayah barat aliansi. Tidak jauh dari sana, ada sinar energi pedang. Itu adalah sekelompok kultivator Alheaven. Orang yang memimpin adalah salah satu dari Celestial Bumi. Ketika pertama kali melihat tubuh Lei Ji yang besar, ia menjadi waspada. Bahkan para kultivator di belakangnya siap untuk menghadapi lawan yang tangguh dan ada kilatan mantra. Sama seperti saat ini, mata pemimpin menyipit ketika ia melihat Wang Lin dan anak laki-laki berkepala besar di punggung Lei Ji di belakang. Dia tersentak, segera mundur beberapa langkah, dan dengan hormat berkata, "Salam, Thunder Celestial." Nama, Su Mu, terkenal di Alheaven, dan dia secara pribadi menyaksikan tindakan heroik Wang Lin. Dia sangat mengagumi Wang Lin, dan kekagumannya benar-benar tulus. Wang Lin sedikit mengangguk dan tidak berbicara. Kecepatan Lei Ji sangat cepat, jadi dia dengan cepat terbang oleh para kultivator ini. Tidak sampai Wang Lin berada jauh dari sana, kultivator itu melihat ke belakang dengan iri dan berkata, "Seseorang dengan gunung seperti itu memang layak menjadi guntur surgawi Alheaven." Dia bukan satu-satunya orang yang iri pada Wang Lin.
Kultivator lain semua merasa kagum dan iri terhadap Wang Lin. Saat Lei Ji bergerak maju, mereka bertemu lebih banyak lagi kultivator Al-Heaven. Jelas bahwa daerah ini sepenuhnya ditempati oleh Al-Heaven. Ketika para kultivator itu melihat Wang Lin, mereka semua menjadi hormat, dan ketika mereka melihat Lei Ji, mereka dipenuhi dengan kejutan dan kekaguman. Setelah Su Mu muncul, itu dikenal oleh semua kultivator Al-Heaven ketika desas-desus menyebar. Selama periode waktu ini, ada banyak rumor tentang Su Mu. Sebagian besar dari mereka adalah bahwa Su Mu tidak berani berperang atau mengkhianati mereka untuk bergabung dengan aliansi. Su Ting senang mendengar ini dan diam-diam memicu desas-desus itu. Generasi tua para kultivator Al-Heaven tidak mengatakan apapun untuk menghentikan ini. Selain itu, Wang Lin memang menghilang lebih dulu, sehingga desas-desus menjadi semakin dan semakin dibesar-besarkan. Misalnya, hal-hal seperti, Su Mu adalah mata-mata dari aliansi, menjadi lebih dipercaya secara luas. Sehari kemudian, Lei Ji berhenti di luar sebuah planet yang ditinggalkan. Tidak ada banyak energi spiritual yang tersisa di planet ini, bahkan para kultivator Al-Heaven yang menempatinya tidak terlalu peduli dan hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaganya. Wang Lin dengan hati-hati melihat planet yang ditinggalkan. Tempat ini memang terpencil. Meskipun ditempati oleh para kultivator Al-Heaven, itu tidak menghalangi Wang Lin dari melakukan kultivasi pintu tertutupnya di sini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melangkah mundur Lei Ji dan berjalan menuju planet yang ditinggalkan. Bocah berkepala besar dan Teashan segera mengikuti. Sedangkan untuk Lei Ji, tubuhnya menyusut kembali ke seorang pria setinggi 30 kaki dan mengikuti di belakang mereka. Ketika dia mendekati planet ini, dia mendengar raungan datang dari planet ini. Meskipun ditinggalkan, masih ada sejumlah besar binatang buas di planet ini. Binatang buas ini tidak memiliki kecerdasan dan mengandalkan naluri untuk bertahan hidup. Ada ular yang panjangnya puluhan kaki dan harimau dengan sayap, itu semua sangat umum. Saat Wang Lin mendarat di planet ini, beberapa kultivator yang ditempatkan di sini terbangun dari kultivasi mereka. Mereka sedikit ragu sebelum terbang dengan sinar energi pedang. Tempat yang dipilih Wang Lin adalah puncak gunung. Gunung ini sangat aneh, rasanya seperti jari menunjuk lurus ke langit seolah-olah akan menembus langit. Saat berdiri di gunung yang aneh, Teashan segera meninju gunung untuk membuat gua. Dia melakukan ini bahkan tanpa menunggu perintah Wang Lin. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya melayang di langit dan para kultivator yang ditempatkan di sini mendekat. 5 atau 6 orang berhenti 1000 kaki jauhnya dan dengan hormat berkata, "Salam, Guntur Surgawi." Wang Lin sedikit mengangguk dan perlahan berkata, "Aku perlu mengolah mantra surgawi di sini. Jangan ganggu aku." Para kultivator ini dengan cepat mengangguk sebelum menggenggam tangan mereka dan memaafkan diri mereka sendiri. Setelah orang-orang ini pergi, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan pembatasan pemusnahan terbang keluar. Saat tangannya terus bergerak, Wang Lin menempatkan batasan di mana-mana, sampai ada jejak pembatasan di seluruh gunung. Setelah menempatkan batasan, Teashan dan bocah berkepala besar itu duduk di kejauhan. Penjaga Wang Lin. Lei Ji juga menemukan tempat duduk. Dia telah merasakan kemampuan garis keturunannya mengalami perubahan misterius. Dia diam-diam merenungkan dan memahami perubahan ini. Wang Lin memejamkan mata dan sekitarnya benar-benar sunyi terlepas dari raungan sesekali dari kejauhan. Setelah Wang Lin menempatkan batasan, semua binatang buas pergi. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan, mereka merasa bahwa tempat ini sangat berbahaya. Pikiran Wang Lin jelas dalam suasana yang relatif tenang ini. 2 mantra Kaisar Surgawi muncul di pikirannya. Panggil Rain, Magic Arsenal. Panggil Rain. Suatu hari, ketika Wang Lin menggunakan Cold Wind, dia secara tidak sengaja memadatkan setetes hujan. Namun, ketika ia mencoba nanti, ia tidak dapat membentuknya lagi. Setelah King Sui memberinya warisan, ia menyadari masalahnya. Cold Wind dan Summon Terrain sangat terhubung. Keduanya bisa berubah menjadi satu sama lain dan bergabung bersama. Saat dia merenung, Wang Lin membuka tangannya dan diam-diam memahami Summon Terrain. Memanggil Rain yang melibatkan pengumpulan energi asal dari dunia untuk Wang Lin untuk menggunakan dan kemudian menggunakan mantra untuk menyingkat energi asal menjadi hujan. Setiap tetes hujan mengandung energi asal yang padat. Dapat dikatakan bahwa itu sudah menjadi bagian dari hukum. Sementara memahami, sejumlah besar awan gelap terkondensasi di langit di atas Wang Lin. Adegan ini sangat spektakuler. Melihat hujan, Wang Lin benar-benar tenggelam. Namun, pada saat ini, hujan tampaknya berhenti dan 2 orang datang dari kehampaan. Sebelum hujan turun pada kedua orang ini, hujan akan segera menghilang dan berubah menjadi kabut dalam jumlah besar. Tidak setetes pun hujan jatuh pada keduanya. Su Mu, apakah kamu mengenali kejahatanmu? Raungan datang dari salah satu dari mereka. Orang ini adalah orang tua, Wang Lin telah melihat orang ini sebelumnya. Jika Wang Lin ingat dengan benar, orang ini adalah tetua yang bertanggung jawab atas hukuman. Master Flamespark berdiri di samping orangnya dengan ekspresi muram saat dia menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Hujan berubah menjadi sejumlah besar awan, seolah-olah ada api yang menyala, dan ini membuatnya merasa seperti dia mengeluarkan tekanan yang tak terbayangkan.
Seolah-olah dia bisa menggunakan awan-awan ini untuk membuat dunia runtuh hanya dengan pikiran. Kejahatan apa? Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia melihat pria tua itu. Orang tua ini bertanya padamu di mana kamu berada dan apa yang kamu lakukan selama perang dengan aliansi. Kamu adalah guntur surgawi dari sistem bintang Al-Heaven, namun kamu menghilang sebelum perang. Bagaimana itu bukan kejahatan? Master Flamespark masih belum berbicara, tetapi ekspresinya menjadi lebih dingin. Selama beberapa hari terakhir, indera ilahinya telah tersebar di wilayah Al-Heaven, dan dia tidak dapat menemukan Wang Lin. Adapun tempat-tempat yang lebih jauh, dia berhati-hati dan tidak berani menjelajahi di sana dengan tidak hati-hati. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia dengan tenang berkata, aku pergi untuk membunuh pembunuh domain pembunuh aliansi Yufei. Setelah dia berbicara, pria tua itu terkejut dan mata Tuan Flamespark bersinar. Ekspresi lelaki tua itu berubah suram dan berteriak, pembunuh apa Su Fei? Su Mu, apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Jangan mengarang nama, apalagi selalu terdomain. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia bahkan tidak melihat ke orang tua itu. Sebaliknya, tatapannya jatuh pada Tuan Flamespark. Saat Tuan Flamespark menatap Wang Lin, rasa dingin di wajahnya mereda, dan dia berkata, aliansi kultivasi memang memiliki domain pembantaian, dan memang ada 2 pembunuh jiwa. Namun, apakah kamu memiliki bukti bahwa kamu membunuhnya? Saat Tuan Flamespark berbicara, pria tua di sampingnya segera berhenti berbicara. Wang Lin tanpa ekspresi ketika dia menampar tasnya memegang dan cabang setengah pohon muncul di tangannya. Masih ada petir bergerak di sekitar cabang pohon. Wang Lin langsung melemparkannya ke Master Flamespark. Saat petir meraung, setengah cabang itu terbang ke arah Master Flamespark dan ditangkap olehnya. Dia melihat lebih dekat dan segera mengenalinya sebagai salah satu harta berharga Slaughter Domain. Dengan kultivasinya, dia bisa merasakan 2 kekuatan di dalam cabang. Yang satu jelas milik Wang Lin, dan yang lainnya adalah aura yang kuat dan jahat. Tidak buruk, ini memang energi pedang dari wakil kultivator tingkat wakil dari domain pembantaian. Pandangan Master Flamespark terhadap Wang Lin dipenuhi dengan kekaguman. Setelah melihat cabang di tangannya, dia melemparkannya kembali ke Wang Lin dan tersenyum. Bagus, Su Mu, kamu bisa tenang berkultivasi di sini. 1 bulan dari sekarang, cadangan akan tiba dan kamu akan mengikuti pasukan untuk menyerang wilayah utara. Ekspresi Wang Lin penuh hormat saat ia menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih. Tuan Flamespark tertawa dan memandang anak laki-laki berkepala besar itu dengan penuh makna sebelum pergi. Pria tua di sebelahnya dengan cepat mengikuti. Keduanya menghilang ke kejauhan. Ekspresi Wang Lin netral, tapi dia santai. Ketika dia datang ke wilayah barat ke wilayah pengaruh Al-Heaven, dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Rencana ini adalah alasan mengapa ia mengambil risiko mengambil cabang pohon guntur dunia sebelum pertempuran terakhir. Dia telah menggunakannya untuk mendapatkan kepercayaan. Di antara bintang-bintang, ekspresi bersyukur di wajah Tuan Flamespark menghilang dan dia tidak mengungkapkan ekspresi, sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Orang tua di sampingnya berpikir dan segera berkata, Tuan Kuil, dari pandangan aku, Su Mu ini jelas berbohong. Selain itu, bocah berkepala besar itu adalah salah satu surga surgawi, tetapi dia dikendalikan oleh Su Mu. Menurutku, Master Flamespark berbalik dan dengan dingin menatap lelaki tua itu. Melihat tatapan ini, tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia segera menelan kembali setengah kalimat itu. Setelah menarik pandangannya, Tuan Flamespark berjalan menuju kekosongan. Su ini Mu, tidak sederhana. Ada 4 kekuatan yang tercampur di antara alisnya. Bahkan dengan kultivasi aku hanya bisa melihat melalui salah satu dari mereka, dan itu jelas yang paling lemah. Master Flamespark merenung ketika dia bergerak di antara bintang-bintang. Kekuatan yang bisa dia lihat melenyapkan yang asli berpikir dalam benak Master Flamespark, dan dia menghela nafas. Dia akrab dengan kekuatan itu. Tepatnya, itu adalah tanda burung vermilion. Hanya setelah mencapai tingkat kultivasinya orang akan dapat melihat tanda itu di antara alis Wang Lin. Su Mu ini tidak aneh sebelum beralih ke lain star system, tetapi setelah menghilang selama beberapa hari, hal-hal aneh itu muncul. Vermilion tanda burung. Orang itu pernah membantu aku. Lupakan saja. Tuan Flamespark menggelengkan kepalanya ketika ia menghilang bersama lelaki tua itu. Berita tentang Su Mu yang kembali dengan cepat menyebar dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Su Mu terlalu terkenal di sistem bintang Al-Heaven, sehingga hampir setiap kultivator Al-Heaven tahu bahwa Su Mu telah kembali. Yang paling frustrasi adalah Suting. Setelah menerima pesan itu, dia merenung sejenak sebelum menyerbu sebuah tim kultivator. Dia ingin menemukan planet kultivasi untuk melampiaskan amarahnya. Adapun Wang Lin, sepertinya musim hujan di planet yang ditinggalkannya. Hujan tak berujung menutupi sebagian kecil planet ini dan menyebabkan daerah itu dikelilingi oleh kabut air. Airnya begitu lebat sehingga pemandangan daerah itu terpelintir, dan bahkan cahaya dari langit tidak bisa menembusnya. Semua debu telah tersapu oleh hujan dan air yang mengalir membentuk parit di tanah. Beberapa debu dan kotoran tersapu oleh hujan lebat. Suara tetesan air hujan menghantam cabang dan dedaunan bergema.
hujan mengalir di tepi daun dan mengembun di bagian bawah. Ada banyak binatang buas yang mencari tempat untuk menghindari bencana hujan ini. Hanya beberapa binatang air bisa terus bergerak melalui hujan. Gunung Wanglin berada berdiri lurus di bawah hujan. Bocah berkepala besar itu menatap hujan dan merenung diam-diam. Pembatasan gunung tidak sengaja menghentikan hujan agar tidak jatuh. Akibatnya, gunung itu juga dikelilingi hujan. Bocah berkepala besar itu mengingat masa kecilnya ketika dia menyaksikan hujan. Saat itu, dia selalu memandangi hujan linglung. Dia masih ingat ketika dia diusir oleh keluarga, malam itu hujan. Dia linglung ketika dia didorong keluar dari rumah keluarga dan masuk ke lumpur. Saat itu, dia masih memiliki senyum bodoh itu, hanya saja itu agak sedih. Dia jatuh ke air berlumpur dan pakaiannya basah oleh hujan. Melihat hujan dan kilat yang menggelegar, hati bocah berkepala besar itu terasa menyakitkan. Dia tahu dia jelek, dan agar tidak membuat orang lain merasa jijik, dia akan selalu tersenyum. Bahkan ketika ibunya memukulnya, dia selalu tersenyum. Bahkan ketika semua saudaranya mengintimidasi dia masih tersenyum. Meski begitu, endingnya tetap sama. Pada malam hujan itu, senyumnya perlahan-lahan menghilang dan dia berjalan pergi dalam hujan dengan linglung. Tubuhnya sangat kecil, sepertinya dia bisa jatuh kapan saja di bawah guntur yang bergemuruh ini. Bocah berkepala besar itu menyentuh dadanya dan memandang Tiashan dan Lei Ji sebelum memandang Wang Lin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dalam benaknya, dia tidak pernah bisa melupakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, ketika dia akan menghancurkan dirinya sendiri dalam keputusasaan dan sepasang kekasih. Tangan menariknya menjauh dari krisis hidup dan mati itu. Seorang tokoh menduduki visinya saat itu. Lei Ji juga melihat hujan dan memahami kemampuan garis keturunannya. Dalam lingkungan yang relatif sunyi ini, dia tidak bisa tidak mengingat masa lalunya. Dia terpaksa meninggalkan planet Giant Demon dan dipenuhi dengan kebencian. Ditemani oleh orang-orangnya, mereka melarikan diri dari planet Giant Demon dan mengembara bintang-bintang. Dia saat itu dalam keadaan linglung. Hatinya haus darah, tetapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa meninggalkan rumahnya. Jika dia selangkah terlambat, dia mungkin tidak akan pernah memiliki perubahan untuk meninggalkan planet Giant Demon. Selama kebingungannya, dia membawa anggota klannya ke planet Suzaku. Selama waktu itu, Suzaku bernama Yewuyo. Di bawah bimbingan Yewuyo, banyak kultivator berkumpul dan memulai perang dengan penduduk asli planet ini. Mereka adalah Forsaken Immortal Clan yang mahir dalam menggunakan rune. Sebuah planet yang awalnya dipenuhi dengan energi spiritual menjadi setengah sia-sia oleh perang ini. Ada orang di sebelah Yewuyo yang tidak disukai Lei Ji. Dia sepertinya ingat bahwa pria ini bernama Situnan. Orang ini sangat sombong dan tindakannya hampir seperti setan. Dia jauh lebih menyukai Yewuyo. Mereka memperlakukan kedatangan klan setan raksasa dengan keramahan luar biasa. Yewuyo bahkan menyisihkan sebidang tanah besar bagi mereka untuk membentuk negara mereka sendiri. Sepotong tanah ini tidak dekat dengan Forsaken Immortal Clan. Itu jauh dari Forsaken Immortal Clan, jadi itu sangat aman. Dia tidak bisa menemukan cara untuk membalas kebaikan ini selain mengambil kapak perangnya dan membantai klan Immortal abadi sendiri. Dia mendapatkan kepala Forsaken Immortal Clan untuk membayar Yewuyo. Melihat kehidupan masa lalunya, Lei Ji merasa menyesal. Dia tidak sebodoh dia memandang permukaan, sebenarnya, dia sangat licik. Dia telah mengalami terlalu banyak dalam puluhan ribu tahun hidupnya. Hanya saja dia telah dipenjara oleh mayat sekte terlalu lama dan pikirannya kacau. Itu karena dia sangat licik bahwa Lei Ji setuju untuk menjadi Gunung Wanglin tanpa ragu-ragu. Setelah mengamati Wanglin, dia merasa bahwa jika dia mengikuti Wanglin, dia mungkin bisa kembali ke planet Giant Demon untuk membalas dendam. Secara khusus, selama pertempuran sebelumnya, ketika Wanglin mengeluarkan itu mengaum, telah mengguncang pikirannya. Pada saat itu, semua rencananya berantakan dan surat wasiat yang ditinggalkan oleh leluhurnya dari kedalaman jiwanya membuatnya menyerah pada deru. Pada saat itu juga gagasan mengikuti Wanglin menjadi kuat dalam benaknya. Aku tidak akan mendapatkan perhatian dengan menjadi gunung biasa. Semuanya akan bergantung pada kemampuan garis keturunan Giant Demon Clan aku. Sambil memikirkan hal ini, Lei Ji menutup matanya dan terus memahami kemampuan garis keturunannya. Saat Wanglin duduk di sana, hujan turun dari langit dan jatuh di tubuhnya. Energi dingin perlahan memasuki tubuh Wanglin dari hujan. Dia perlahan-lahan berkultivasi dan indera ilahinya menyebar. Gunung adalah pusatnya dan indera ilahinya meliputi daerah sekitarnya. Pada saat ini, indera ilahinya terbelah menjadi tak terhitung jumlahnya dan mencoba bergabung dengan hujan. Namun, saat dia bergabung dengan hujan, tetesan air hujan akan menghilang ke bumi. Pada saat itu, indera ilahinya dapat dilepaskan. Ini berulang-ulang. Seolah hujan tidak memiliki perlawanan terhadap akal ilahi Wanglin. Tapi itu juga karena ini bahwa energi asal dunia di dalam hujan akan menghilang saat itu menyentuh tanah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan Wanglin. Ketika Wanglin terus bergabung dengan hujan dan perlahan-lahan menjadi terbenam di dalamnya, dia tiba-tiba sepertinya mendengar pemahaman yang dia temui sejak lama. Hujan ini lahir dari langit dan mati bersama bumi.
Proses ini adalah kehidupan. Alasan aku melihat hujan dan bukan langit atau bumi adalah karena aku melihat kehidupan hujan. Ini adalah hidup dan mati. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya saat dia menatap hujan dan bergumam, aku sudah mendapatkan pencerahan dalam hidup dan mati. Yang tersisa hanyalah sumber hujan. Wang Lin merenungkan saat dia melihat hujan di depannya dan warisan yang diberikan King Sui menggema di benaknya. Matanya tumbuh lebih cerah dan lebih terang sampai mereka seperti suar di malam hujan ini. Aku tidak peduli apakah hujan ini mati atau hidup. Aku hanya perlu mengingat bahwa hujan ini berasal dari langit. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat awan di langit. Hujan yang menyelimuti bumi berasal dari awan-awan itu. Langit hanya memiliki awan. Hujan datang dari awan. Saat Wang Lin merenung, perasaan ilahinya menyebar tetapi tidak lagi menyatu dengan hujan. Sebaliknya, akal ilahinya dibebankan ke langit dan memasuki awan. Di sana, ia mendeteksi sejumlah besar energi asal dunia. Energi asal dunia ini tidak stabil dan terus-menerus bertabrakan dengan dirinya sendiri. Setiap kali itu bertabrakan, sejumlah besar tetesan air hujan akan jatuh ke bumi. Mata Wang Lin bersinar terang, tubuhnya berkedip, dan ia terbang turun gunung. Dia menginjak hujan seolah-olah dia sedang menaiki tangga dan langsung memasuki awan. Saat dia memasuki awan, ledakan guntur bergerak di dalam hujan dan gemuruh tak berujung bergema. Namun, halilintar ini tidak bisa menghalangi Wang Lin sama sekali. Setelah memasuki awan, akal ilahi Wang Lin menyebar lebih jauh lagi di awan. Pemahaman yang konstan membuatnya tersenyum. Beberapa saat kemudian, dia berjalan keluar dari awan dan kemudian tiba di sisi lain planet ini. Di sini, sejumlah besar uap air naik ke udara. Uap air ini tidak terlihat, dan Wang Lin hampir tidak bisa mendeteksinya dengan indera ilahi. Uap air membentuk awan tipis yang naik ke udara, tapi awan ini sulit dilihat dengan mata telanjang. Aku mengerti. Wang Lin tertawa ketika dia membuka tangannya dan menunjuk ke arah tanah. Energi asal keluar dari tubuhnya dan uap air di dunia menjadi lebih padat. Seolah-olah uap itu dimanipulasi, ia dengan cepat mengembun. Ruang terdistorsi di dekat tangan Wang Lin dan, sesaat kemudian, awan gelap muncul. Saat awan gelap muncul, mereka dengan cepat mengembun. Pada akhirnya, sekelompok awan gelap tiba-tiba terbentuk di tangan Wang Lin. Ketika akal ilahinya menyapu awan, guntur muncul di dalam awan. Perasaan ilahinya mengguncang awan, menyebabkan gemuruh bergema dan hujan besar turun. Kultivator panggung Nirvana Skrier perlu memperhatikan hukum, itulah yang benar-benar membuat penanam langkah kedua kuat. Namun, hukum itu halus dan sangat sulit untuk dipahami. Ini juga mengapa tidak banyak kultivator langkah kedua. Bahkan ada kultivator yang telah memahami beberapa undang-undang, dan ini memungkinkan tingkat kultivasi mereka meningkat. Namun, pada akhirnya, yang masih tidak bisa maju dan mantra mereka tidak kuat. Alasan utamanya adalah cara mereka memahami hukum itu pasif daripada aktif. Wang Lin samar-samar menyentuh ujung hukum. Dia mengungkapkan senyum saat dia melambaikan tangannya. Awan berangsur-angsur menjadi transparan dan akhirnya menghilang. Saat dia tertawa, dia kembali ke puncak gunung dengan satu langkah. Dia berdiri di sana dan menatap awan di langit. Pada saat ini, hujan masih turun, tetapi berubah menjadi uap air ketika tiba 3 inci dari Wang Lin. Segera, lapisan awan muncul di sekitar Wang Lin. Adegan ini persis sama dengan ketika Master Flamespark tiba. Namun, awan di sekitar Wang Lin tipis. Awan Master Flamespark tampak seperti itu dapat menyebabkan dunia runtuh jika dia hanya memberi perintah. Namun, jika akal ilahi Guru Flamespark turun di planet ini dan melihat ini, dia akan terkejut. Ini karena awan ini bukan disebabkan oleh mantra energi asal, itu adalah tanda hukum. Ini disebabkan oleh kekuatan hukum. Itu bukan tindakan yang disengaja, itu melibatkan secara halus mengubah ruang di sekitar diri sendiri sehingga tetesan air hujan akan berubah menjadi awan. Awan ini sendiri adalah mantra dengan kekuatan tak terbatas. Kaisar Langit Baifen benar-benar orang yang seperti dewa. Wang Lin menghela nafas. Dia telah mewarisi pemanggilan hujan dari King Sui. Mantra celestial ini berasal dari Kaisar Langit Baifen. Hanya dengan memahami mantra ini, ia berhasil menyentuh hukum. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh mantra surgawi biasa. Ada sangat sedikit mantra langit yang dapat memiliki efek ini. Hujan datang dari awan dan awan ini juga berasal dari air. Namun, tanpa angin, awan tidak bisa terbentuk. Warisan ini berasal dari King Sui, dan meskipun itu membuat Wang Lin tidak memiliki pemahaman, itu memberinya pengetahuan tentang hukum. Dengan demikian, Wang Lin bahkan lebih berterima kasih kepada King Sui. Aku tidak mengira Situ telah mengendalikan hukum saat itu, adegan Situ Nan muncul dari surga yang menentang manik-manik muncul di benak Wang Lin. Hujan turun ketika Situ berteriak, "Enyahlah untukku." Saat itu juga, hujan berubah menjadi awan dan dengan cepat menghilang. Semua awan di langit runtuh, menampakkan langit yang cerah. Pada saat itu bertahun-tahun yang lalu, ia hanya merasakan dampak yang tak terkatakan datang dari tubuh Situ Nan, dan itu membuat langit bergetar. Seolah-olah semua makhluk hidup harus mundur dan menyerah padanya. Tapi itu hanya perasaan yang samar-samar. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Wang Lin terlalu rendah saat itu, jadi dia tidak memiliki kualifikasi.
Tapi memikirkannya sekarang, si Tunan jelas memahami hukum. Wang Lin memikirkannya dan dapat dengan jelas melihat segala sesuatu dalam ingatannya. Ternyata semuanya seperti ini, Wang Lin merenung ketika dia memikirkan ketika pertama kali mendapatkan surga yang menantang manik 1000 bertahun-tahun lalu. Ada awan di surga yang menantang manik-manik? Awan ini harus menyerap uap air di dunia untuk membuat jumlah awan bertambah. Memikirkannya sekarang, Wang Lin segera mengerti dan tersenyum pahit. Sebenarnya, ada sesuatu yang selalu ada di sekitarnya, tetapi kecuali dia mencapai tingkat tertentu, dia tidak akan menyadarinya. Bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan tercerahkan. Pada saat ini, Wang Lin mengerti sepenuhnya. Aku akhirnya mengerti bagian hukum air dari surga yang menentang manik setelah 1000 tahun. Bagian ini adalah tahap pertama yang ditentang oleh manik yang menentang surga. Bahkan sekarang, aku belum sepenuhnya menguasainya dan hanya menangkapnya. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya dan merasa menyesal. Dia melihat hujan yang jatuh dari langit dan dengan ringan melambaikan tangannya saat dia bergumam, menyebarkan. Gelombang ini menyebabkan awan terbang bersama dengan tangan ini. Semua hujan di dunia tiba-tiba bergetar dan sejumlah besar awan muncul. Seolah-olah ada angin yang kuat yang mendorong semua awan kembali. Di bawah pengaruh angin ini, semua awan di langit mulai runtuh. Setelah deru-gemuruh, seolah-olah tangan raksasa telah menyapu langit dan semua awan menghilang sepenuhnya. Langit cerah muncul di atas planet ini. Matahari jatuh, membawa kehangatan. Bumi mengeluarkan aroma tanah. Masih ada tetesan air besar jatuh dari tanaman setelah hujan. Pelangi muncul di cakrawala. Ini seperti adegan dari alam surgawi. Di atmosfer ini, bahkan binatang buas yang muncul tidak akan mengaum. Sebagai gantinya, mereka menggeram rendah di langit. Beberapa burung terbang keluar dengan celoteh ceria di atas cakrawala. Jelas bahwa musim hujan yang panjang membuat mereka tidak bisa terbang untuk waktu yang lama. Mata Wang Lin tenang. Tangan kanannya membentuk segel dan angin hitam tiba-tiba muncul 10 kaki di depan Wang Lin. Angin hitam berubah menjadi 2 naga hitam yang menghembuskan udara dingin. Udara dingin menyatu dengan kabut untuk membentuk awan dan kemudian tetesan air mengembun. Energi asal dunia di dekatnya melonjak menuju awan. Hanya dengan perintah dari Wang Lin, hujan akan menyebar ke seluruh dunia dan memanggil hujan akan muncul. Dia melambaikan tangan kanannya dan awan-awan menghilang. Naga hitam menghilang juga dan semuanya kembali normal. Ketika bocah berkepala besar melihat ini, pupil matanya menyusut. Dia diam-diam merenung, dan rasa hormatnya pada Wang Lin meningkat. Lei Ji terbangun dari pemahamannya dan matanya bersinar. Sebuah gelombang muncul di hatinya dan dia berpikir, ini adalah kekuatan hukum. Aku hanya melihatnya dalam mantra kultivator yang sangat kuat. Ketika dia merenung, dia menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti Wang Lin. Adapun Tiashan, itu seperti jika dia buta dengan semua ini. Dia terus berkultivasi dengan mata terpejam. Wang Lin duduk di tanah. Matanya tenang. Dia telah memahami summon terrain, jadi selanjutnya mantra yang paling diminati, Magic Arsenal. Pada saat ini, sesosok ilusi dengan cepat bergerak di antara persimpangan wilayah barat dan utara aliansi. Sistem bintang. Angka ini sangat cepat sehingga sering menghilang dalam sekejap. Tidak hanya ada satu angka, tetapi banyak tokoh bergerak melintasi bintang-bintang. Ada banyak riak yang terus menyebar di sekitar mereka, dan ini menyebabkan angka-angka ini bergerak lebih cepat. Setelah angka-angka itu memasuki wilayah barat, tidak lama kemudian mereka bertemu dengan tim kultivator Al-Heaven. Orang yang memimpin tim adalah kultivator 6 jari. Dia telah membawa tim dan menuju ke utara. Wilayah barat berada di bawah kendali Al-Heaven, dan sebagai celestial, ia secara alami harus pergi ke utara dan membuka jalan. Di sepanjang jalan di sana, ia sangat berhati-hati. Dia memiliki indera ilahinya tersebar, jadi jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera memperhatikan. Begitu figur melihat kultivator 6 jari dan 100 kultivator di belakangnya, semua figur berubah dan menuju ke arah mereka. Kultivator 6 jari bergerak ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia merasakan semburan rasa sakit yang datang dari jari keenamnya dan menjadi ketakutan, menyebabkan dia segera berhenti. Namun, pada saat ini, dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah mereka. Pandangan ini menyebabkan pupil matanya menyusut. Dia menampar tasnya memegang, mengeluarkan pesan, dan menghancurkannya. Alih-alih mundur, dia menyerbu, tetapi pada saat ini, setengah dari tokoh ilusi mengelilingi kultivator 6 jari. Sisanya dibebankan pada kultivator di belakangnya. Gelombang teriakan menyedihkan bergema dan gelombang mantra muncul. Beberapa saat kemudian, kultivator 6 jari mundur dengan panik, tetapi ketika dia bergegas keluar, sejumlah besar bayangan hitam memasuki tubuhnya. Tubuhnya bergetar setiap kali sosok ilusi bergegas ke tubuhnya. Setelah dia keluar puluhan meter, dia berhenti. Matanya menunjukkan tatapan aneh, tetapi beberapa saat kemudian mereka kembali normal. Melihat ke bawah pada tubuhnya, kultivator 6 jari itu menunjukkan senyum aneh dan bergumam, tubuh ini dapat diterima. Di belakangnya, para kultivator Al-Heaven berjalan keluar satu persatu. Mereka semua memiliki senyum aneh. Rencana kuil misterius untuk memusnahkan Al-Heaven akan segera dimulai.
Setelah perubahan besar ini terjadi, tugas kita tidak hanya Su MU, sisa kultivator Al-Heaven harus diberantas. Dari 4 orang suci, Saint Iblis-Iblis Hitam dan Heavenly Dao Origin Saint datang. Kali ini, para kultivator Al-Heaven akan mengetahui bahwa gerbang ke sistem bintang aliansi kita tidak begitu mudah untuk dimasuki. Dengan warisan King Sui, Wang Lin mengerti bahwa di antara mantra Kaisar Surgawi Baifen, Panggil Angin, Panggil Hujan, dan Arsenal Sihir adalah yang terkuat. Bahkan King Sui sangat menyukai Magic Arsenal. Itu adalah salah satu mantra yang membuatnya terkenal di alam surgawi. Wang Lin memiliki harapan tinggi untuk mantra ini juga. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah memahami dengan jelas warisan Magic Arsenal yang ia dapatkan dari King Sui, tiba-tiba ia membuka matanya dan inti energi asal surgawi di tubuhnya mulai berputar. Saat diputar, sejumlah besar energi asal surgawi bersepeda melalui tubuhnya. Energi asalnya mulai perlahan-lahan menyembunyikan dirinya sendiri sampai hanya energi asal langit yang padat yang bergerak melalui tubuhnya. Wang Lin saat ini mengeluarkan sejumlah besar energi asal celestial. Dia memiliki aura celestial, dan seolah-olah dia adalah celestial yang sebenarnya. Bocah berkepala besar dengan hati-hati mengamati ini dan menghela napas. Dia selalu bertanya-tanya mengapa Su MU ini memiliki energi asal celestial ketika dia ingat dengan jelas bahwa Su MU tidak pernah pergi ke kolam celestial. Namun, dia tidak berani bertanya tentang keraguan ini. Melihat Wang Lin diisi dengan energi asal celestial, dia dengan pahit tersenyum. Dia harus menyerahkan wilayah kekuasaannya untuk asal-usul surgawi ini, tetapi Su MU memiliki energi asal dan asal surgawi. Saat energi asal surgawi Wang Lin mengayuh, dia mulai membentuk segel tangan yang dia peroleh dari warisan King Sui. Yang unik untuk Magic Arsenal. Magic Arsenal mengharuskan kamu untuk membuka siklus reinkarnasi dan mengekstraksi fragmen jiwa dari yang kamu bunuh. Maka kamu harus membentuk ruang misterius kamu sendiri untuk menyatukan fragmen-fragmen jiwa ini. Baru kemudian Magic Arsenal terbentuk. Kekuatan mantra ini bervariasi dari orang ke orang. Misalnya, ketika Baifen menggunakan Magic Arsenal, itu akan menutupi langit, dan sangat sedikit orang yang bisa menghalanginya. Lalu ada King Sui, yang arsenal sihirnya dipenuhi dengan pembantaian yang akan membuat orang menyerah sebelum bertarung. Saat tangannya membentuk segel, energi asal surgawi di tubuhnya tiba-tiba bergegas ke segel melalui lengannya. Itu seperti dunia berubah warna sementara untayan energi asal surgawi berpotongan di depannya dan mulai berputar perlahan. Pada awalnya, rotasi tidak cepat, tetapi sebagai inti asal celestial di dalam Wang Lin diputar lebih cepat, pusaran akhirnya tampak seperti tornado. Saat pusaran meraung, ia mulai mengembang. Dalam sekejap mata, puluhan vortex muncul di hadapan Wang Lin. Rotasinya sangat cepat sehingga sepertinya tidak berputar sama sekali. Namun, pada kenyataannya, rotasi pusaran telah mencapai puncaknya. Jika sebelum Wang Lin memperoleh energi asal celestial dari lapisan ke-17 makam immortal, inti celestialnya akan habis dan runtuh sebelum pusaran itu bisa terbentuk. Bahkan setelah menyerap semua benda langit itu energi asal dan inti celestinya telah menjadi ukuran bayi pertama, Wang Lin bisa merasakan energi asal celestialnya dengan cepat menipis. Dia tahu dia tidak bisa mempertahankan pusaran selama lebih dari 3 hari. Wang Lin tahu bahwa pusaran ini adalah siklus reinkarnasi yang diciptakan sendiri yang dibentuk oleh energi asal celestial. Pada kenyataannya, itu adalah mantra yang berfokus pada ingatanmu. Untuk terbenam dalam ingatanmu sendiri dan menarik keluar fragmen jiwa dari semua orang yang kau bunuh. Meskipun itu hanya ingatan, itu sangat nyata ketika mantra ini digunakan. Fragmen jiwa yang diekstraksi bahkan mempertahankan beberapa kultivasi mereka. Sebagai hasilnya, mereka dapat digunakan di Magic Arsenal. Semakin lama dia mengeluarkan ini, semakin banyak energi asal celestial yang akan dia hilangkan. Jika dia tidak berhasil setelah 3 hari, maka energi asal celestial ini akan habis dan pusaran akan runtuh. Begitu pusaran dibuka, jiwa asal naga petir kuno Wang Lin terbang keluar dari antara alisnya dan pergi ke pusaran. Pusaran itu terus menyusut sampai tercetak di antara alis Wang Lin. Lingkungannya benar-benar sunyi. Jiwa naga guntur naga kuno Wang Lin bergerak melalui terowongan waktu. Dia berangsur-angsur berubah sampai dia dalam bentuk manusia. Dalam sekejap, terowongan berakhir, dan ketika dia keluar, matahari membutakan matanya. Wang Lin melihat ke bawah dan melihat Hengyu Sekte di planet Suzaku. Dia melihat 2 pemuda. Salah satunya ditutupi keringat, menggunakan mantra atraksi. Di samping, orang yang dikendalikan oleh mantra atraksi adalah seorang pria muda memegang belati. Belati itu diarahkan ke pemuda lain. Pemuda itu mengangkat kapak dan tanpa ampun menebas kepala pemuda itu. Teriakan menyedihkan bergema. Wang Lin jelas melihat serpihan jiwa terbang keluar dan memasuki jiwa asalnya sendiri. Orang ini tidak terbunuh oleh aku. Kenapa? Saat Wang Lin merenungkan, dia merasakan kekuatan yang kuat menarik jiwa asalnya. Dalam sekejap mata, penglihatannya kabur dan dia sekarang berada di jalan. Di depannya adalah seorang remaja berjubah hitam yang bertarung melawan seorang pria paruhbaya. Tidak lama kemudian, pria paruhbaya itu meninggal. Di samping pria paruhbaya itu adalah seorang pemuda yang suram yang berkata, dia adalah murid pria tua Jimo. Kita harus segera pergi.
Fragmen jiwa pria paruh baya yang meninggal terbang keluar dan memasuki jiwa asal Wang Lin. Adegan berubah sekali lagi. Kali ini adalah sebuah gua di hutan. Dia melahap fondasi Teng Li, lalu fragmen jiwa Teng Li terbang keluar dan memasuki Wang Lin. Adegan demi adegan berlalu dari negara Zhao ke Korp Sesek. Kemudian ke lembah Jueming, medan perang asing, Hou Fen, dan kemudian Laut Setan dengan tendon naga dan ordo pembunuh setengah ribu seratus hari. Lalu dia kembali ke Zhao, tempat dia membantai keluarga Teng. Pertempuran dengan Sueyu, alam langit hujan, dan diikuti olehnya membunuh leluhur negara Sueyu. Sekte Tianyun, Tanah Setan Roh, Tanah Pembantaian Surgawi, Seni Pembantaian Surgawi, Sistem Bintang Al-Hyaven, Leluhur Keluarga Huan, Alam Surga Guntur, Membunuh Leluhur Darah, Bagian Dalam Beast Nether, Membunuh Makhluk Langit, Membantai Anggota Keluarga Yao di Domain Barat, dan semuanya sampai kompetisi judul surga di mana ia memperoleh peringkat 1 dalam 1 baris ke surga. Pada akhirnya, ingatannya berhenti. Wang Lin kaget. Dia merasa seolah-olah kekuatan yang kuat telah menangkapnya dan terus menyeretnya. Lalu tiba-tiba dia membuka matanya. Dia basah oleh keringat dan gunung itu masih di depannya. Saat dia terbangun, pusaran di antara kedua alisnya berhenti berputar dan kembali menjadi untayan energi asal surga yang kembali ke tubuhnya. Asal-usul surgawi seukuran bayi pertama menyusut hampir 60%. Kehidupan pembantaiannya telah berlalu. Ketika Wang Lin menjalani hidupnya lagi, dia merasa menyesal. Bahkan sekarang, dia tidak jelas apakah dia telah terbangun dari mimpinya. Mantra surgawi yang kuat. Wang Lin menghela napas panjang. Mantra Celestial Kaisar Bai Fen dibentuk dari perpaduan banyak mantra. Inti dari mantra ini diekstraksi untuk membentuk mantra surgawi baru. Namun, untuk mempelajari mantranya, Wang Lin harus mengalami prosesnya. Wang Lin merenung sejenak. Dia sudah membuat keputusan untuk bagian kedua dari Magic Arsenal. Setelah mengingatnya untuk memastikan tidak ada masalah, sungai neraka muncul di atas Wang Lin. Sungai neraka menyebar dan aura dendam memenuhi dunia. Namun, di bawah kendali Wang Lin, kedua ujungnya terhubung untuk membentuk lingkaran. Pada saat itu, aura yang melonjak ke langit muncul. Wang Lin melihat ke sungai neraka dan meludahkan benda. Itu adalah stempel penyegelan surgawi. Saat itu muncul, itu melayang ke udara. Menyatu dengan sungai bawah. Ratusan ribu rune emas muncul dan menyatu dengan sungai neraka. Sungai neraka mulai bergolak seolah mendidih, dan perubahan yang mengejutkan terjadi ketika rune emas menyatu dengannya. Seluruh sungai bawah laut menyapu dunia sambil membawa ratusan ribu anjing laut dan akhirnya menyatu dengan cap penyegelan surgawi sepenuhnya. Tekanan kuat tiba-tiba mengelilingi planet yang ditinggalkan Wang Lin. Tekanan ini datang dari stempel penyegelan surgawi. Penampilan stempel penyegelan surgawi telah berubah. Itu bukan lagi emas tetapi gelap gulita. Namun, aura yang sangat kuat menyebar dari kegelapan ini. Itu jika ada roh-roh marah yang tak terhitung jumlahnya meraung dan berjuang di dalam untuk melarikan diri. Apa yang lebih mengejutkan adalah bahwa beberapa cincin telah muncul di Celestial Sealing Stamp dan memisahkannya menjadi 18 lapisan. Setiap lapisan mengeluarkan aura dendam yang pekat dan kilatan cahaya penyegel yang suram. Semakin dalam lapisan, semakin kuat aura kebencian. Ini adalah wilayah pribadinya yang telah ia ciptakan untuk Magic Arsenal. Bai Fen memiliki alam misterius dan King Sui memiliki pembantaiannya dunia. Wang Lin mendapatkan 18 Layers of Hell Reincarnation Realm. Dengan stempel penyegelan surgawi sebagai bumi, dengan segel emas sebagai segel, dengan sungai bawah tanah sebagai siklus reinkarnasi, dan mengisinya dengan aura kesal untuk menyelesaikan 18 lapisan neraka. Semakin dalam 18 lapisan, semakin kuat jiwa-jiwa di dalamnya. Tidak ada fragmen jiwa dari lapisan 15 ke 18, tetapi ada satu di lapisan 14. Fragmen jiwa ini tertutup kabut darah dan dendam yang mengerikan. Dia adalah leluhur darah, yang terbunuh oleh Wang Lin. Lebih dari 100 fragmen jiwa dari makhluk langit yang dibunuh oleh Wang Lin di makam abadi disegel di lapisan ke-13. Mereka membiarkan raungan yang menjengkelkan, ingin melarikan diri, tetapi mereka benar-benar disegel. Ada juga fragmen jiwa kultivator keluarga Yao yang telah dibunuh Wang Lin, bersama dengan fragmen jiwa dari semua korporat. Yang dan para kultivator di atas terbunuh oleh Wang Lin. Sihir Arsenal adalah mantra yang sangat tirani. Itu mengekstraksi fragmen jiwa dari semua yang kamu bunuh dari siklus reinkarnasi dan menggunakannya. Wang Lin berdiri dan menatap ke 18 lapisan neraka di langit. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan kemudian jiwa asalnya terangkat keluar dan meludahkan energi asal esensi. Gas hitam tak berujung keluar dari energi asal esensi. Gas hitam ini adalah semua orang yang dibunuh oleh Wang Lin. Ketika mereka menyentuh 18 lapisan neraka, mereka semua disegel di dalam. Pada saat yang sama, Wang Lin menampar tasnya memegang dan bendera 1 miliar jiwa-jiwa terbang keluar. Dia menggoyang-goyangkan bendera, menyebabkannya terbuka, dan fragmen-fragmen jiwa keluar seperti orang gila.